Mas Polong jadi sekarang editor juga, colorist juga. Jadi yang fokus yang mana nih sebenarnya? Dua-duanya masih lah ya, editor dan editor. Dua-duanya masih. Cuman buat saya sekarang banyak fokus, mungkin 70-80% ada di grading, ada di colorist ya. Karena buat saya editing itu membutuhkan fokus bukan secara ini ya, tapi fokusnya jauh lebih tinggi. Karena mungkin setiap personal, setiap editor beda-beda. Kalau saya begitu saya ngedit itu shot, scene semuanya tuh berkeliweran di kepala saya gitu. Jadi tentunya harus hati-hati memanage ruang kreatif buat internal saya sih. Lebih kayak gitu. Lalu kapan masuk ke colorisnya Mas? Ini kan dari tadi editor tiba-tiba masuk ke colorisnya pas kapan? Apa yang membuat bermigrasi ke sana? Nah ini mungkin penting juga ketika saya belajar grading itu tidak mulai dari saya mau bikin gambar bagus gitu atau saya mau coba grading bikin yang seperti apa gitu. Awalan saya nggak gitu. Awalan saya karena saya basicnya adalah editor. Ketika kemudian ada proses digital negatif, ketika kembali ke ada munculnya kamera-kamera dengan S-Log dan lain-lain. Tentunya kan awal-awal kita lihat wah gambarnya flat nih, gambarnya apa gitu di editing. Nah, di editing itu kan image itu kan menimbulkan rasa gitu. Image kan bikin kita pengen ngedit gitu kan supaya kita kira keren nih kita mulai gitu. Jadi ini kita jadi muncul. Nah, awalnya dari situ. Ketika kemudian saya terima gambar flat, saya coba balikin, saya cari warnanya atau awalnya dari situ. Jadi basicnya saya adalah menemukan warna berdasarkan cerita, berdasarkan intensitas yang mau dicapai dari setiap scene-nya. Jadi saya nggak cari gambar bagus gitu. Nah, yang saya tertarik dengan yang Mas Pulung bilang itu menemukan warna. Nah, biasanya itu kalau misalkan sebagai colorist itu dalam bekerja itu kan berarti Mas Pulung itu sangat intens banget berhubungan dengan sutradara kan. Ini sama aja dengan kalau sebagai editor kan kayak gitu kan. Nah, jadi kalau misalkan untuk color segala macam itu mereka menyerahkan semuanya ke Mas Pulung untuk kerja dulu atau dari sutradara atau produser udah dari preferensinya? Bagi saya ya Mas ya ada 3 yang harus saya kelola gitu. Pertama adalah sebagai colorist tentunya saya tidak menimbulkan warna atau menciptakan warna bagus. Bukan. Yang pertama adalah patokan saya adalah pertama saya harus melihat menjaga dan melihat production design. Ya, setiap film punya production design. Production design di dalamnya macam-macam kan Mas, ada wardrobe dan lain-lain segala macam. Maka saya melibatkan diri untuk melihat di awal atau melihat proses ketika production design itu muncul. Bagaimana kemudian seorang wardrobe atau makeup artist memilih semua elemen yang dia butuhkan kan Mas, lipstick nomor sekian, ini sekian. Nah, saya berkewajiban menjaga. Jadi saya sebetulnya sebagai colorist itu berkewajiban menjaga itu semua gitu. Kedua adalah saya berkewajiban menjaga apa yang didesain oleh sinematografer. Dia punya desain lighting, dia punya konsep ini segala macam yang berhubungan dengan image. Karena tentunya itu menjadi bagian yang tidak cukup mudah. Dia sudah bikin warnanya, bukan masalah terang gelapnya, karena terang gelap pasti director of photography udah mempertimbangkan bagaimana story-nya. Betul. Iya kan Mas. Itu harus menjadi kewajiban saya untuk menjaga itu semua. Termasuk ketika saya diajakin ngomongin lensa mungkin dari director ngomong atau DOP, gue pakai lensa ini gimana karakternya akan gue dapat soft apa segala macam, sehingga sebagai colorist saya harus punya kewajiban untuk menambah ruang-ruang technical saya gitu terhadap kamera ataupun unsur yang menangkap itu. Yang terakhir adalah saya harus menjaga bagaimana film itu mempunyai cerita dan bercerita. Karena cerita dan bercerita itu berbeda. Gitu. Kalau cerita tentunya story-nya kan Mas. Tapi berceritanya beda. Berceritanya misalkan ada film yang
gue pingin filmnya ini horor, jadinya image-nya jadi begini. Gue ini adventure, ini tidak cukup mudah nih mendeskripsikan hanya ngomongin adventure. Ya, itu seperti apa? Gitu kan. Kadang-kadang aku pernah salah juga gitu kan. Contohnya dan yang paling dekat lah kemarin ketika saya ketemu film Petualangan Sherina. Begitu ngomongin Sherina, kemudian elemen-elemennya juga hutan, Sherina juga, jadi pasti dalam pikiran saya cantik dong Mas. Gitu kan, cantik, warnanya full color, bercerita buat anak, apa segala macam. Tapi ketika saya sampaikan ke Mas Riri nggak kayak gini. Jadi interpretasinya beda. Ini kan cara bercerita gitu kan, bercerita bukan ngomongin story-nya gitu kan. Tapi berceritanya, oh ternyata gue harus butuh tambah ada sesuatu yang kasar dikit. Ini harus dewasa apa. Ini tentu Mas Riri tiba-tiba lo harus kasih sedikit noise di sini, ini segini. Jadi komunikasi saya dengan director of photography jadi melebar. Bagaimana kemudian mendeskripsikan si film ini bercerita. Jadi dalam sebuah produksi film, kalau misalkan Mas Pulung jadi colorist, selain dengan sutradara yang intens berkomunikasi ada dengan DOP, benar ya Mas? Makanya biasanya sesi awal tuh sama DOP dulu. Habis DOP, habis DOP baru sama sutradara, terakhir produser baru. Karena memang kalau kita sebagai produser ibaratnya nggak, ya ada yang udah di kepalanya DOP dan sutradara, kita juga nggak mau terlalu jauh. Tapi kita lebih ke biasanya helikopter view. Kadang-kadang kan orang udah terlalu nyaman sama ini, suka nggak melihat hal yang lain gitu, cuma ngasih tahu aja. Tapi juga gue kalau sebagai produser nggak mau terlalu jauh, utamanya di director sama DOP dulu. Di film produksi Imaginary yang libatin Mas Pulung. Ngeri-ngeri sedap sama Mas Pulung. Nanti kita supaya juga nih Kakak Bos. Film terbaru. Iya gitu. Jadi sebenarnya Mas Pulung ya, kadang-kadang tuh kalau kita ngelihat sebagai penata warna atau colorist itu kan, kalau orang awam suka subjektif kan, apa sih yang dilakuin gitu? Betul. Enggak, udah tahu kok merah, kuning, hijau, udah begini. Sebenarnya tugas utama colorist yang ketika nerima film itu ini kan udah tahu yang DOP pengennya gini, directornya mau gini. Yang abis itu ngapain sebenarnya biasanya? Oke. Secara teknis tentunya kita kan berhadapan dengan teknologi secara teknis. Kamera apalagi sekarang setiap tahun selalu ada kamera baru kan Mas. Kamera baru ini tentunya juga dengan teknologi baru, dengan segala macam baru yang akhirnya kita harus berkomunikasi lebih intens dengan kamera, dengan DOP dan dengan DIT, ya kan, sehingga dengan kamera ini apa kelebihan dan kekurangannya gitu, baik dari rasionya, dari segala macamnya, itu paling nggak kita punya dasar itu. Ya dalam-dalam banget sih enggak, tapi kalau dijajak ngomong nggak blow on amat gitu Mas. Jadi ketemulah di situ. Nah, ketika kemudian masuk ke grading bercerita itu awalnya saya ngelihat semua filmnya, ngelihat semua filmnya. Oh ini ternyata lihat, tonton dulu tanpa harus apa-apain ya. Kalau bicara tadi adalah cerita, di dalam cerita tentunya ada banyak hal ketika film. Ada film time, ya kan, ada mood gitu kan, mood dari mood segala macamnya gitu. Nah, baru kita merasakan itu kan Mas. Ketika kemudian ini romance nih, romansnya mau seberapa? Tentunya intensitas cahayanya juga berbeda gitu. Temuan warna-warna tertentu, misalkan gue pengen kasih nuansa sedikit pink lah misalkan gitu. Nah, pink yang seperti apa gitu. Tentunya kita punya pengetahuan untuk dasar-dasar tentang teori-teori warna atau ada sedikit tentang psikologi warna gitu kan, sehingga bisa memberikan makna lain ketika si scene-nya itu bergerak. Gitu. Bikin gambar bagus sih aku rasa tidak susah. Jadi bikin full color tuh nggak susah. Bikin fill color yang susah. Jadi komponen-komponen itu jadi bergerak semuanya. Intensitas cahaya, redupnya seberapa, ya gitulah Mas. Salah satu yang paling diingat mungkin film Like and Share yang penuh warna, itu kan
mungkin diskusinya bukan cuma dari Mas Pulung tapi kan dari Dita Gambiro sebagai director, dari art director juga udah ngebahas kan warnanya mau begini. Like and Share itu menurut saya dari mulai awal saya diajakin diskusi Mas. Kebetulan DOP-nya Mas Deska juga intens gitu, bicara masalah lensa, bicara masalah teknikalnya, kameranya, teknologi kameranya lumayan intens gitu. Bahkan dia sudah ngomongin masalah hal-hal lebih kreatif lagi, intensitas shadow ini buat si karakter ini, shadow ini buat karakter ini gitu. Nah tentunya ketika itu diskusi juga dengan Mbak Dita Gambiro tentang semua yang didesain di dalamnya gitu, warna dan lain-lain gitu, sehingga saya berkewajiban menjaga desainnya dia. Mas Pulung biasanya dalam setiap film, kalau misalkan Mas Pulung diminta jadi kolaris itu dari awal sudah ada diskusi seperti itu, contoh seperti di Light and Share, atau juga itu gak terjadi. Jadi Mas Pulung baru terlibat mungkin di tengah-tengah atau film itu udah selesai. Biasanya seperti apa? Kebanyakan. Kalau sekarang 50-50 sih Mas. 50-50 masih 50-50. Masih ada yang emang diskusi dari awal. Tapi ada juga yang terima materi ini udah mau picture lock nih ya. Tapi kalau kayak gitu juga Mas Pulung bisa ngerjain juga. Iya. Tentunya lebih intens diskusi lagi yang tetap mau dimau sama DOP seperti apa gitu Mas. Iya. Dan nggak apa-apa juga kan kalau misalnya terimanya gitu maksudnya. Beres syuting baru terima biasanya gitu kan paling banyak. Bisa juga nggak apa-apa juga. Nggak apa juga Mas. Tapi kemudian kan kalau begitu saya memulainya biasanya dari basicnya dulu. Basicnya tuh semua production design yang di lapangan saya istilahnya normal dulu lah, semua gambar gitu. Normal dulu, baru mungkin di situ akan menambahkan pewarnaan lagi yang lain Biasanya dalam sebuah produksi film sebagai kolaris itu butuh waktu berapa lama Mas? Idealnya? Kalau intens ya, kalau intens mungkin bisa 2 mingguan gitu loh Mas. Selesai udah ya? Iya 2 minggu sampai 3 minggu gitu ya. Pernah ada produser atau produser di sebenarnya produser minta seminggu aja jadi gitu? Ada juga. Itu bisa ya? Bisa juga. Ada juga. Tapi kan kita lihatnya lebih kayak gini Mas. Kita ngelihatnya adalah ekspektasi dan materi yang mau di-create. Iya betul. Itu nggak cukup gampang ketika kemudian materi datang, kemudian juga dibawa nanti referensinya kayak gini ya gitu. Nah ini menurut saya juga saya nggak harus bilang iya gitu. Saya harus lihat lagi materinya seberapa gitu. Intensitas yang di dalamnya yang didesain seperti apa gitu, memungkinkan atau enggak. Ada warna-warna yang tiba-tiba bertabrakan atau enggak kan gitu kan Mas. Ya mungkin gampangnya sekarang bisa nih gue kasih loot ini ya gitu. Loot ini menurut saya tidak cukup mudah gitu. Loot ini kan diciptakan berbeda-beda kan Mas. Ketika ditaruh ke materi saya bisa iya bisa enggak. Bisa oke, bisa enggak gitu. Jadi tentunya ya itu tadi Mas, sebetulnya bisa, tapi tentunya diskusinya jadi lebih intens. Ini sebagai pekerjaan sebagai 2023 ya. 2003 project sebagai kolaris ada berapa film Mas? Tahun ini 10 lewat sih. Kalau hitungan berapa kira-kira 18-an. 18-an. Itu Mas Pulung kalau misalnya kan sebenarnya kalau kita ngitung 18 berarti kan sebulan bisa 2 kan. Itu belum termasuk series kan? Iya. Series terakhir ada Hubungin Agen Gue. Kita berapa kali ketemu ya benar. Biasanya kalau misalnya ngerjain 2 project dalam 1 hari lah, kita anggapnya 1 hari lah. Jam segini ngerjain ini, jam segini biasanya butuh break dulu supaya nggak. Kalau sehari saya nggak jarang ngerjain 2 film. Jadi bisa 1. Iya. Jadi kalau hari ini film A, besok film B. Iya. Atau mungkin dalam misalkan setiap film kan kasusnya beda-beda Mas. Ada yang emang dia butuh intensitas continuity yang lebih. Gitu. Justru itu ketika kita lihat materi kan beda-beda Mas. Kadang-kadang yang ada yang continuity-nya bagus, ada continuity lighting-nya yang perlu kita pertimbangkan lagi. Intensitas syutingnya ada yang pagi, siang ininya dalam satu scene, ada yang siang, ada yang agak sore gitu kan. Itu tentunya itu butuh waktu kan Mas. Nah, baru biasanya nanti saya breakdown. Mas Pulung biasa dalam 1 hari itu siapin waktu berapa jam untuk mengerjakan? 8 sampai 10 jam. Setiap hari seperti kayak itu. Memang kayak orang kerja. 8 sampai 10 jam. Tetapi yang harus disadari banget secara mata normal. Mata normal kalau 2,5 jam di depan monitor terus Mas. Karena kan kalau grading itu kan fokus dan intens kan Mas. Jadi kayak gini kan.
warna putih dalam 2,5 jam warna putih udah jadi ada terkontaminasi sama warna pink, Mas. Terus gimana caranya tuh? Caranya ya kita harus keluar. Harus break keluar, dulu ya. break dulu, lihat hijau, lihat terang, lihat gelap, apa segala macam gitu. Baru masuk lagi. Gitu. Kalau Mas Dipa main ke studio saya, keluar dari studio, tengah ada bolong kan, Mas. Saya tinggal muter aja itu 4 kali liatin atas, Mas. Habis itu masuk lagi studio. Gitu. Ada hijau-hijau di situ kan, Mas. Iya benar. Iya benar. Bahkan Mas Pulung aja belum berkacamata loh sampai saat ini. Tiap hari di monitor. Apa tuh rahasianya, Mas? Saya juga nggak ngerti, Mas. Ini aja gitu. Tapi kalau kacamata baca kadang-kadang masih pakai sih, Mas. Kacamata baca lah ya. Ya. Jadi kalau orang nih tertarik jadi colorist, harus jadi editor dulu nggak? Enggak, Mas. Dia harus ngapain dulu, Mas? Jadi colorist itu kan bisa dimulai dari mana aja soalnya, Mas. Ketika dia suka gambar bagus, jadi colorist. Ketika dia belajar tata fotografi, karena pasti tentunya kedepannya dia harus melihat fotografi lebih detail lagi gitu kan. Dia suka make up, juga karena juga dalam colorist juga banyak kecenderungannya kan. Ada teman-teman yang kecenderungan ngerjain komersial atau iklan. Tentunya dia butuh referensi visual untuk klien, untuk beauty apa segala macam harus ada gitu. Ada juga yang lebih potret-potret tentang dokumenter apa segala macam. Tentunya pemahaman dia tentang foto-foto realis dan macam-macamnya jadi lebih tinggi. Sampai sekarang ada sekolah tentang untuk jadi colorist gak sih, Mas? Kalau sekolah khusus sih enggak, tapi di dalamnya kalau kemudian misal ngambil sinema, di dalamnya ada belajar tentang grading, color grading. Jadi Ya, belum ada yang khusus gitu ada. Kalau khusus nggak ada. Di luar negeri juga belum ada. Di luar negeri saya kurang paham, tapi setahu saya banyak kan short course gitu, Mas. Lebih ke sana short course. Karena emang pemahamannya bisa dari mana-mana aja, Mas. Bahkan juga kan kalau sekarang kan ada yang director of photography juga colorist juga, ya kan? Iya. Karena emang pemahaman teknis kamera sekarang lumayan kan, Mas. Supaya dia bisa jagain segala macamnya dia lakukan sendiri. Nah, Mas Pulung dengan 1 tahun itu ada 18 project film sebagai colorist gitu. Masih ada keinginan, masih ada waktu nggak untuk menerima pekerjaan sebagai editor? Gini, Mas. Kalau sebagai editor tentunya saya harus prepare masalah waktu. Iya, betul. Waktu itu saya pernah diajakin sama Mas Hanung juga untuk ngerjain film, tapi saya waktu itu bicara enggak karena kemudian saya sebetulnya lebih kayak apalagi Mas Hanung gitu. Wah, temen yang istilahnya diskusinya seru banget gitu. Saya pengen memberikan waktu yang lebih banyak gitu, sebetulnya buat beliau gitu, Mas. Supaya intensitasnya dan segala macamnya gitu lebih masuk gitu. Lebih kayak gitu. Tapi kalau kemudian ada kesempatan kemudian saya juga bisa mengatur waktu, kenapa enggak? Berarti gitu. tahun ini belum ada project sebagai editor ya? Tahun ini saya ada. Tahun ini saya sama John Duranto nih, Mas ya. Sebagai editor itu ya. Iya, sama John Duranto. Reunian gitu kan, Mas, setelah dulu pernah di Denias sama beliau. Kan itu masih negatif cutting waktu itu. Beberapa filmnya John Duranto juga. Ini kemarin ini filmnya Bang John yang kemudian Bang John bikin romance ya, Mas ya, seru gitu. Oke, ini pada saat kita kita tayang, filmnya juga udah tayang 4 Januari. Iya kan? 4 Januari ya, oke. Januari 2024. Semoga saya memuaskan. Amin. Mas Pulung kalau ditanya referensi atau film favorit Mas Pulung, boleh luar, boleh Indonesia, atau biar enak luar deh. Yang menurut Mas Pulung secara color grading tuh Mas Pulung suka banget. Apa Mas Pulung? Nah, saya bingung, Mas, kalau ditanya gitu, karena buat saya bagus banget atau gimana itu sebetulnya kan subjektif. Tapi kalau bicara referensi atau ini tuh mungkin bisa bilang nggak ada, Mas. Artinya ketika saya menemukan warna, menemukan film, saya mencari impact sebetulnya. Warna ini impact sama konsep filmnya seperti apa gitu. Ketika cocok buat saya, asik nih gitu. Saya tidak nyari mengcapture itu menjadi referensi, tapi kemudian saya menemukan mood dari image itu gitu kan. Nah, image itu yang membuat referensi saya. Dengan kesibukan Mas Pulung yang sedemikian banyak, yang sedemikian padat ya, masih sempat nih waktu buat nonton di bioskop gak?
Pasti Mas, Selalu harus lokal, luar kayak gitu ya. Harus, karena itu akan membangun saya gitu untuk kemudian merasakan lagi ambience movie, karena big screen berbeda sekali. Beda sama layar ngedit tiap hari, walaupun tiap hari ketemu sama film baru, tapi kan hanya di depan sini. Yes, big screen tuh beda banget. Impact kita beda banget. Kita datang ke ruang gelap gitu kan, semuanya keberasa gitu. Ya kalau kadang-kadang nonton film sendiri yang kita grading, menurut saya nontonnya ya pas lagi technical kita test screen kan Mas. Begitu ke bioskop saya lupain saya grading gitu. Saya lihat lagi bahwa impactnya seperti apa gitu. Justru pengen nonton penontonnya kalau di situ kan Mas. Kan biasanya terjadi hanya kalau tes DCP atau tes screen kan bisa ngelihat masih ada revisi, balik lagi kan. Karena kan di layar kecil pindah ke layar besarnya beda tuh. Ini Dip. Biasa kalau tes DCP itu colorist ikut gak? Iya pasti. Jadi yang penting tuh kan DOP, director, colorist, editor, produser itu ikut karena mau make sure semua tepat nggak, termasuk sound itu ikut juga. Orang post production dan mostly yang akan ikut gitu. Justru kalau kru yang produksi udah nggak ikut, udah selesai kan, udah nggak ikut. Betul. Ikut pemain biasanya pemain ikut lah pengen tahu. Iya betul. Iya. Tadi di awal kita sempat bahas nih Mas Pulung, ada 2 pekerjaan Mas Pulung selain editor dan colorist, ada sebagai scriptwriter sama director. Ini tiba-tiba ada yang nyangkut nih 2 nih. Scriptwriter di film King waktu itu. Iya. Gimana awalnya sempat tiba-tiba nulis waktu itu Mas? Kalau nulis full tentunya waktu itu saya dibantu sama Mas Dermawan Hatta. Ya, Mas Dermawan Hatta. Tapi di situ sebetulnya kebetulan waktu itu saya lagi sangat intens sekali ketemu sama Alinia, Pak Alek sama Bu Nia itu. Dan beliau sangat fokus sama film-film tentang semangat, tentang itu kan Mas, kayak gitu. Nah, aku lupa tahun berapa Thomas kita waktu itu kalah. Gitu. Nah dari situ tuh kita karena aku juga suka badminton gitu, meskipun nggak suka mainnya Mas ya, bukan nggak suka, mungkin sudah nggak cocok lagi gitu karena jadi terus kemudian badminton juga dekat sama saya gitu. Saya coba diskusi sama beliau gitu, ketemu dan barulah mulai ketulis gitu Mas. Dan ketulis saya juga nulis sama Pak Dermawan Hatta, kemudian saya juga ikut ke lokasi. Waktu itu director of fotografinya Mas Yudi Datau, ya Bang Yudi, direkturnya Pak Ari sendiri. Betul. Kalau kemudian director, film saya pertama kali itu waktu itu ceritanya, jadi kebetulan aku suka nulis puisi kecil-kecil gitu Mas. Nah dari situ yang kemudian mencoba saya deskripsikan menjadi sebuah cerita. Judulnya kalau nggak salah Gemala ya? Iya, itu mencoba saya deskripsi cerita. Ya mungkin dari situlah kemudian mencoba ya bikin ini ya dengan pengalaman visual yang saya. Itu tahun berapa Mas? 2011 ya 2011. Dan menariknya waktu itu kan juga menjadikan film ini kan transisi dari analog ke digital kan Mas ya. Jadi masih syuting pakai EX3 waktu itu ya gitu. Masih ada keinginan nggak untuk jadi sutradara nanti ke depannya Mas? Keinginan tentunya pasti. Tapi buat saya justru ketika saya membuat atau membikin film pilihan tema buat saya jadi menarik gitu. Tentunya saya juga sekarang mendengarkan teman-teman belajar dari Mas Dipal, belajar dari yang lain-lain, bikin film ya jangan sampai nggak laku-laku amat gitu kan Mas. Itu penting. Tentunya juga saya karena kalau pas lagi grading Mas ngedit itu kan director, produser ya kan. Itu tempat saya belajar yang luar biasa. Betul. Saya sering mendengarkan produser cerita bikin bikin itu. Wah, ini film bakal laku gitu. Kadang-kadang suka ada celutukan. Ayo lo bikin coba bikin editing yang lebih komersial gitu. Atau warna yang lebih komersial. Itu sebetulnya kecil tapi mendeskripsikannya susah. Iya, betul. Editing kayak komersial kayak gimana kan kayak gitu kan. Betul. Karena nggak pernah ada patokan film laku kayak apa tuh nggak pernah ada. Kan? Orang yang produser yang udah yakin 100% aja juga belum tentu laku gitu. Nggak ada patokannya.
Iya. Jadi terakhir tuh Mas Pulung kan sekarang Mas Pulung punya The Post dan Super 8. Kalau Super 8-nya munculnya kapan Mas Pulung? Super 8 itu muncul sebetulnya awalnya dari kamar saya, Mas. Oke. Ya, dari rumah saya di tahun 2008. Saya sering bekerja di rumah gitu dengan asisten saya. Tapi ketika mulai sudah ada klien, udah ada harus segala macam komunikasi yang lebih cepat gitu. Baru saya memulai 2011 gitu, 2011 di Fatmawati. Ya, waktu itu ya di situ tuh mulai awalnya editing semua sih, Mas. Baru kemudian saya karena tadi itu masalah teknologi, saya mulai belajar tentang warna segala macam gitu. Baru berkembang sih, Mas itu. Coloris. Ya. Nah, pindah ke The Post yang sekarang itu udah berapa lama? Baru 1 tahun kan, Mas. Jadi bareng sama kafe ya kalau nggak salah ya. Jadi Studio Post House Super 8 ini sekarang colorisnya ada berapa, Mas? Sekarang colorisnya ada tiga coloris seniornya gitu. Ada 2 untuk asisten colorisnya. Visual effect juga ada ya? Visual effect ada, cuman kita bukan yang visual effect yang heboh, lebih untuk supporting color grading. Iya. Editor juga di situ sebenarnya. Editing juga situ juga. Ya. Jadi Super 8 udah, kalau orang datang ke Super 8 itu bisa jadi bukan Mas Pulung tapi ke Super 8. Mas Pulung tetap supervisi di atas. Sebetulnya gini, sebetulnya yang saya pengen harapkan ke depan adalah sebagai sebuah studio tidak mencari figur. Tapi juga ketika sebuah studio dia bisa bekerja dengan siapa aja. Ya, bisa dengan siapa aja. Hasil yang sama. Karena udah ada standarisasi sebenarnya kan. Justru yang susah membuat studio atau bikin yang saya lakukan adalah membuat SOP sistem dan bukan hanya standarisasi, tapi bagaimana ekspektasi terhadap setiap filmnya dan setiap pengetahuan dari masing-masing kreatornya. Iya. Itu jadi PR karena yang paling susah jadi editor dan jadi coloris ketika duduk di sebelahnya adalah director dan sebelahnya adalah produser. Jadi berbagi pengetahuan, dikasih pendapat lo gimana? Bahaya kalau ceklap-celkupan, Mas. Kalau dia tidak punya pengetahuan, bahaya kalau dia tidak bisa mendeskripsikan. Dan itu memang tidak mudah, tidak gampang. Benar, butuh waktu yang cukup panjang sih kalau menurut gue sih, Mas. Iya. Tapi setuju sih membuat standar dan orang tuh nggak jadi ujuk-ujuk figur, apalagi di Indonesia salah satunya adalah kekurangan kru kan. Sulit sekali mencari kru, orang maunya nama-nama itu. Ya mungkin beda kalau di lokasi kan mau Astrada ya mungkin ya harus itu. Tapi kan kalau Studio Post House pokoknya gue kalau mau grading ya di Super 8. Siapapun yang grading pasti hasilnya udah ada. Setara ibaratnya sama mau Mas Pulung dan tim minimal buat saya setiap coloris punya karakter yang berbeda-beda. Karena buat saya warna itu sangat tergantung lagi sama personalnya. Latar belakang dia, bagaimana pengalaman dia terhadap image itu sangat-sangat mempengaruhi dia. Kontras saya mungkin sama kita bertiga ini bikin kontras black aja bisa berbeda-beda. Dan itu menemukan rasa yang berbeda-beda. Kayak gitu sih. Iya. Membuat standarisasi itu yang harus dilakukan. Tapi sebenarnya gini, Dip, yang kok menarik dari Mas Pulung itu harus ada standarisasi. Udah pasti harus ada SOP yang jelas apa segala macam. Tapi sebagai coloris juga masing-masing coloris itu harus punya warna mereka masing-masing. Setuju. Jadi dari sana harus dari masing-masing itu harus ada karakter mereka masing-masing. Itu kan, Mas? Setuju, Mas. Setuju. Karakter itu dibangun tentunya dengan banyak hal kan, Mas. Pengetahuan dia gitu. Dan coloris yang munculnya dari fotografer sama coloris yang munculnya dari desain grafik hasilnya berbeda. Iya, pasti beda. Berbeda. Iya, coloris yang munculnya dari dunia iklan gitu berbeda. Fokusnya berbeda. Iklan kita ngelihatin komunikasinya produk. Bagaimana segala macamnya itu bisa muncul kan, Mas, dengan produk itu, dengan beauty-nya apa yang segala macam. Film kita bicara masalah story. Bagaimana setiap scene itu bisa muncul, tidak hanya bagusnya aja gitu. Setuju sih. Berarti kalau orang jadi coloris yang paling penting nih, ini bukan bermaksud menyindir, tapi memang harus tahu warna basic, harus tahu ya. Dia nggak boleh, ibarat kotongnya nggak boleh buta warna ya, merah kuning biru itu dah RGB itunya udah harus ada tesnya nggak sih, Mas? Bicara tes sih saya nggak tahu ya, tapi mungkin ada juga coloris yang dia geser dikit warnanya mungkin jadi unik juga warnanya. Bisa juga kayak gitu ya. Lu pernah baca nggak sih di Instagram yang ini, di Instagram atau di Twitter yang postingan lu lihatnya warna apa? Kuning, gua emas, atau lu abu-abu.
Kalau lu lihat warnanya abu-abu, lu kayaknya kreatif banget ke sana. Terus semua orang jadi berusaha ke sebelah kanan. Apaan sih orang lu lihat sebelah kiri nggak usah ikut-ikutan. Kayak itu kan, justru itu gitu. Misalkan aku pengalaman pribadi misalnya gitu ya, ketemu sama teman colorist gitu. Gue suka ngobrol tentang bagaimana dia perjalanan hidup dia gitu. Gitu. Wah seru nih misalnya dia. Gini ada dinamikanya ketika grading warnanya asik loh gitu. Itu menurut gua ada pengalaman di situ yang kemudian dia muncul di situ. Iya kan? Gimana pun juga kan warna itu kan ekspresi gitu kan. Kayak orang lukis aja gitu kan. Jadi seru gitu. Jadi menurut saya setiap film ya menemukan colorisnya yang sendiri gitu. Jadi sebagai coloris kita punya potensi tentunya after itu kita bisa menemukan film-filmnya atau filmnya bisa ketemu sama kita. Setuju itu. Iya. Karena kadang-kadang kalau yang edit tuh kayak karena kurang merah, enggak udah merah tuh kadang-kadang merahnya bisa beda. Iya, yang paling sederhana kontras tadi Mas. Iya kan? Kurang gelap nih, kurang kontras sih. Waduh. Mas Bolong, pertanyaan terakhir kira-kira nih mumpung masih di awal 2024 ya. Kira-kira mau ngapain 2024? Resolusi apa masih mau dilakuin di tahun ini, Mas? Apa yang saya lakukan untuk ekosistem film terutama di post production itu masih apa ya? Saya ngerasa film Indonesia belum punya tempat post production yang proper untuk film. Oke. Ya kan? Film iklim film harus ketemu dengan post production yang beriklim film. Ya. Sederhananya ketika kita grading di film dengan big screen, ya semoga ke depan saya bisa grading di big screen juga, di cinema juga yang bisa ketemu dengan moodnya ketika film itu di-create gitu Mas. Karena itu sangat berbeda gitu. Iklim film berketemu dengan iklim filmnya. Gitu. Termasuk juga dengan SOP-nya. Termasuk juga dengan manajerialnya, produser postnya yang seperti apa ketika kemudian dia menghadapi film, ya film diperlakukan sebagai film di ruang post production. Powerful statement. Mas Bolong, terima kasih banyak. Terima kasih Mas, sama-sama Mas. Terima kasih banget diajak ngobrol-ngobrol di sini. Terima kasih, itu kami yang terima kasih. Karena belum pernah, ini kita coloris pertama yang kita ajak ngobrol. Iya makanya. Terima kasih banyak, lancar-lancar untuk pekerjaannya, lancar-lancar buat Super 8-nya. Super 8 nyebutnya Super 8 apa Super 8 mm sih? Super 8 mm studio. Harus ada studionya Mas. Harus ada Super 8 mm studio. Buat Super 8 mm studionya. Sekarang saya tambahin Jakarta. Oh Jakarta. Karena suatu saat mungkin bisa di daerah mana-mana lagi gitu Mas. Termasuk lancar-lancar. Oke, gini berarti tambahannya lancar-lancar buat The Post Jakartanya. Karena bisa jadi The Post kota lain 2024. Kayak gitu. Ya. Terima kasih dan semoga kita bertiga bisa terus berkolaborasi. Amin. Terima kasih buat seluruh penonton di belakang layar. Terima kasih buat seluruh kru yang bertugas. Kita ketemu lagi di episode ke-142. Terima kasih. Terima kasih.